Yang Mulia Pak Wahidudin Adams, dipersilakan. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua. Menimbang bahwa setelah mencermati pokok-pokok serta esensi khususnya petitum permohonan, termasuk berbagai aspek serta dinamika yang saya anggap relevan dan signifikan dalam persidangan seluruh perkara, permohonan pengujian material pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum menjadi undang-undang. Undang-Undang AKWO terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, UUD NRI tahun 1945. Tibalah saya pada kesimpulan bahwa inti persoalan dari persidangan seluruh perkara ini awalnya adalah keinginan pemohon agar preferensi rencana pilihan politiknya dalam pemilihan umum, kasukuo pemilihan umum presiden dan wakil presiden tidak menjadi terhalang atau terlanggar karena keberlakuan pasal 169 huruf Q Undang-Undang AKWO yang mengatur salah satu syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden yakni berusia paling rendah 40 tahun. Menimbang bahwa pemohon dalam salah satu petitum permohonannya memohon kepada mahkamah untuk menyatakan norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang AKWO sepanjang perasa berusia paling rendah 40 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Terhadap petitum ini, saya meyakini orientasi utama pemohon tidak lagi terbatas pada batas usia minimal, melainkan agar terdapat alternatif bahkan pengecualian terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang AKWO berupa pemaknaan atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Petitum ini dalam keyakinan saya seharusnya secara yuridis dan teknikalitas sangatlah sederhana untuk diputus oleh mahkamah, tetapi seolah-olah menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari terlalu besarnya dosis penggunaan aspek-aspek non-yuridis yang secara kontekstual sulit dipungkiri, sangat menyelimuti dinamika persidangan terhadap perkara ini. Menimbang bahwa salah satu syarat yang tidak ada kondisio sine qua non dalam Halo, selamat sore pemirsa. Anda menyaksikan Ainus Sore bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi menolak batasan usia Capres-Cawapres menjadi 35 tahun, namun mengabulkan syarat kepala daerah bisa menjadi Capres dan Cawapres walau belum berusia 40 tahun. Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan syarat pendaftaran Capres dan Cawapres berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Putusan ini merespons permohonan uji materi Undang-Undang Pemilu yang mengatur batas usia minimal Capres dan Cawapres, artinya mereka yang berusia di bawah 40 tahun tetapi pernah atau sedang menjabat kepala daerah bisa melenggang di Pilpres. Namun dalam dalil penambahan syarat Capres dan Cawapres minimal punya pengalaman kepala daerah dan dikabulkan MK. Menyatakan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017
nomor 182, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 6109 yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah, sehingga pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum selengkapnya berbunyi, berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Dan pemirsa, untuk membahas putusan Mahkamah Konstitusi ini kami telah terhubung dengan Direktur Eksekutif Perludem, ada Mbak Titi Anggraini. Selamat sore Mbak Titi, apa kabar? Ya, selamat sore Mbak Safa, tapi Baik. saya koreksi sedikit ya, saya bukan Direktur Eksekutif Perludem lagi. Oke, baik. Ya. Baik. Mbak Titi, dalam sidang putusan permohonan uji materi yang diajukan oleh mahasiswa, Hakim MK mengabulkan permohonan sebagian bahwa MK menolak batas usia minimal Capres-Cawapres 35 tahun, kecuali jika berpengalaman sebagai kepala daerah. Bagaimana Anda menafsirkan putusan MK ini? Jadi putusan 90 garis miring PUU strip 21 Romawi garis miring 2023 ini bukan mengecualikan hanya untuk yang pernah menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah. Jadi usia 40 tahun itu dianggap konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai dikecualikan bagi yang pernah atau sedang menjadi pejabat negara yang dipilih langsung melalui pemilihan umum termasuk pilkada. Jadi kalau seseorang pernah atau sedang menjadi pejabat negara yang dihasilkan melalui proses pemilu dan pilkada, apa saja itu, presiden, wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten kota, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, dia bisa menjadi calon presiden atau wakil presiden meskipun usianya belum mencapai 40 tahun sebagai persyaratan usia minimal. Jadi pengecualian itu bukan hanya untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah, tapi juga untuk semua pejabat negara yang duduk pada jabatan yang dihasilkan melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Artinya tentu saja siapapun yang pernah menjadi anggota DPR atau sedang menjabat DPRD, DPD, kepala daerah, wakil kepala daerah bisa punya peluang menjadi calon presiden, wakil presiden asal dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat meskipun usianya belum 40 tahun termasuk wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Baik. Nah, Mbak Titi, apakah putusan MK ini bisa langsung berlaku di pemilu 2024 atau ada mekanisme lain yang perlu ditempuh agar bisa berlaku? Ya, jadi tadi di dalam pembacaan putusan perkara 90 tersebut disebutkan secara eksplisit bahwa putusan ini langsung berlaku untuk 2024. Jadi majelis dalam hal ini mahkamah menyebutkan supaya tidak timbul kebingungan ataupun keraguan terkait dengan kapan putusan ini mulai berlaku. Jadi disebutkan mulai berlaku 2024 sampai dengan pemilu-pemilu berikutnya. Apa yang harus dilakukan setelah putusan ini? Ya, saya kira KPU harus menyesuaikan peraturan KPU yang sudah diterbitkan untuk pencalonan
pencalonan presiden, wakil presiden, peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Tetapi karakter putusan Mahkamah Konstitusi karena dia erga omnes ya dan langsung berlaku binding mengikat gitu final ya mau tidak mau dia harus diterapkan untuk 2024 ini. Karena bagaimanapun putusan Mahkamah Konstitusi sah dan kita semua harus menghormati putusan ini. Nah, yang disesuaikan itu kan pada dasarnya hanya persyaratan soal usia ya, karena dampak dari pengecualian terhadap elected officials atau pejabat negara yang dihasilkan dari pemilu sebagai pengecualian usia 40 tahun, maka otomatis kalau sebelumnya hanya mereka yang berusia 40, kalau sekarang ada anggota misalnya DPRD yang berusia kurang dari 30 tahun karena syarat anggota DPRD itu 21 tahun, sepanjang dia dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang punya kursi 20% di DPR atau 25% suara sah hasil pemilu 2019, ya dia harus diterima oleh KPU pencalonannya sepanjang persyaratan-persyaratan yang lain juga terpenuhi. Kan ada bukan hanya persyaratan usia ya, ada juga persyaratan administratif lain yang harus dipenuhi oleh calon presiden dan wakil presiden. Tetapi ya bisa dikatakan pertanyaan kita teka-teki apakah Gibran bisa maju di 2024 hari ini sudah terjawab. Karena putusan nomor 90 ini Gibran yang sedang menjabat sebagai wali kota Solo karena dia memenangi pilkada yang merupakan elected official, maka dia bisa dicalonkan oleh partai atau gabungan partai politik pada pemilu 2024. Baik, jadi bisa ditegaskan sekali lagi bahwa putusan MK ini bisa menjadi karpet merah ya bagi Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai cawapres di pemilu 2024 ya Mbak Titi. Betul sekali. Kalau dulu hambatannya ada pada pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017, maka hambatan itu menjadi tidak ada lagi. Jadi dengan putusan MK ini karena Gibran sedang menjabat sebagai wali kota dan wali kota itu dia peroleh melalui pemilihan langsung oleh rakyat, yaitu pilkada. Pilkada adalah jenis dari elected officials atau pemilu begitu ya. Maka Gibran dengan putusan MK ini dianggap memenuhi syarat. Jadi tidak ada lagi pernyataan ya kan saya tidak memenuhi syarat umurnya begitu. Umurnya memang belum 40 tahun, tapi syarat alternatif lain atau pengecualian yaitu pernah atau sedang menjadi pejabat negara yang dipilih secara langsung oleh rakyat atau elected officials melalui pemilu dan pilkada itu kan sudah dipenuhi oleh Mas Gibran begitu. Tinggal apakah betul akan menjadi cawapres ya tergantung koalisi pencalonan. Karena kan sekarang yang punya peluang itu ada satu koalisinya Pak Prabowo dan kawan-kawannya, dan yang kedua Mas Ganjar dan kawan-kawannya begitu ya, PDIP dan partai pendukungnya. Apakah Mas Gibran akan betul dinominasikan, dicalonkan? Ya peluangnya kita tinggal tunggu tanggal 19 sampai 25 Oktober nanti apakah keran itu karpet merah yang sudah dibukakan atau kemudian digelar oleh MK ini juga akan disambut oleh dan koalisi pencalonan di antara mereka. Baik Mbak Titi, sebelumnya sejumlah pakar menilai bahwa MK hanya bisa membatalkan aturan yang dinilai melanggar aturan lain. Di samping itu, kewenangan mengubah aturan ini ada pada DPR dan pemerintah. Bagaimana Anda kemudian melihat proses persidangan yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi terkait permohonan uji materi Undang-Undang Pemilu ini? Apakah sudah sesuai dengan yang seharusnya? Seperti apa Mbak Titi? Ya, kalau kita perhatikan bunyi putusan perkara 90 ini agak berbeda dengan perkara 29, 50, 55. Ya. Dia lebih menggunakan pendekatan posisi elected official sebagai prasyarat untuk menjadi capres-cawapres. Jadi dia tidak terbelenggu pada persyaratan sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah. Tetapi semua posisi yang dipilih oleh publik itu dibolehkan untuk menjadi capres-cawapres. Nah, masalahnya adalah usia untuk menjadi calon anggota DPR, calon anggota DPD, DPRD, bupati, wali kota, gubernur, itu berbeda-beda.
Menjadi calon anggota DPR, DPD, DPRD itu syaratnya 21 tahun. Menjadi calon gubernur, bupati, wali kota itu juga berbeda. Gubernur minimal 30 tahun, bupati, wali kota minimal 25 tahun. Jadi mahkamah menggunakan persyaratan elected officials sebagai persyaratan untuk menjadi calon presiden, wakil presiden, atau orang-orang pejabat negara yang dipilih melalui pemilu, sedang menjabat atau pernah sebagai persyaratan untuk menjadi presiden, wakil presiden. Tapi mahkamah tidak serta-merta mengkoreksi begitu ya, bahwa mestinya tidak boleh ada perbedaan persyaratan dari sisi usia untuk menjadi anggota DPR, DPD, DPRD, gubernur, bupati, wali kota. Karena kan logikanya begini, kalau anggota DPRD kabupaten kota saja yang untuk menjadi calon anggota DPRD kabupaten kota syarat usianya 21 tahun dan dia terpilih, itu bisa menjadi pemenuhan persyaratan untuk menjadi calon presiden, wakil presiden. Mengapa di jabatan-jabatan yang lain, misalnya bupati, wali kota, gubernur, dibiarkan persyaratannya lebih tinggi daripada usia untuk menjadi DPRD? Nah, ini yang menurut saya, kalau saya, ya satu sisi ini putusan yang nampaknya mahkamah berusaha menemukan win-win solution ya. Satu sisi tidak terjebak pada posisi kepala daerah, tapi di sisi yang lain dia meluaskan peluang itu kepada jabatan-jabatan yang dipilih langsung lainnya. Satu sisi itu bagus, tapi persoalannya adalah ini kan lahir di tengah situasi dinamika kontestasi politik praktis yang mengarah kepada figur-figur tertentu. Nah, itu publik yang akan menilai begitu. Baik, terima kasih Mbak Titi Anggraini dari Perludem atas penjelasannya yang sangat komprehensif telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, kita menuju Media Center TPN Ganjar Pranowo di Menteng, Jakarta Pusat untuk mengikuti keterangan pers dari juru bicara TPN Ganjar Presiden. Terima kasih pada teman-teman yang sudah setia menunggu dari tadi untuk menunggu jawaban kami mengenai hasil putusan dari Mahkamah Konstitusi hari ini. Jadi kita disandra perhatiannya selama 6 jam lebih saya rasa hari ini untuk mendengar putusan tersebut. Pada prinsipnya apa yang telah diputuskan Mahkamah Konstitusi menjadi hak daripada Mahkamah Konstitusi itu sendiri, tapi kami mempunyai sikap yang cukup jelas mengenai hasil dari putusan tersebut. Berikut akan saya bacakan sedikit dari sikap-sikap yang telah kami rumuskan mengenai putusan tersebut. Yang pertama tentunya kami merasa bahwa MK hanya berhak menyatakan apakah undang-undang itu bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Dengan itu, ketika Mahkamah Konstitusi mengambil materi muatan baru yang tidak tercantum dalam materi pokok undang-undang yang sedang diuji, ya ini ketentuan baru pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah, maka Mahkamah Konstitusi dalam hemat kami telah melampaui kewenangannya sebagai institusi negara. Yang ketiga tentunya apa yang diputuskan Mahkamah Konstitusi, walaupun ia bersifat final dan binding, tidak memiliki fungsi legislasi. Jadi Mahkamah Konstitusi adalah sebuah institusi yang tidak mempunyai fungsi legislasi, maka apa yang diputuskan tidak otomatis menjadi hukum. DPR dan pemerintah bersama harus merevisi undang-undang pemilu sesuai dengan keputusan dari Mahkamah Konstitusi tersebut. Dengan demikian, sebelum undang-undang pemilu diubah, siapapun yang dimaksud dengan sedang atau pernah menjabat sebagai kepala daerah selama usianya belum mencapai usia 40 tahun tidak bisa didaftarkan ke KPU sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden. KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu juga tidak bisa melakukan perubahan PKPU berkaitan dengan materi muatan pernah atau sedang menjadi kepala daerah sebelum undang-undang pemilu tersebut direvisi di DPR. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan saat ini, dan kalau ada tambahan dari Mas Tama. Terima kasih Mas Ciko. Rekan-rekan sekalian, menambahkan sedikit saja. Pada prinsipnya tentu kami dari TPN menghargai apa yang kemudian sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Meskipun tentu saja ini menjadi masukan
karena kami beranggapan bahwa Mahkamah Konstitusi itu hanya menyatakan soal ketentuan undang-undang yang bertentangan atau tidak dengan konstitusi, kemudian tidak menambah norma yang baru. Nah, dalam putusan ini kami menilai hal tersebut dilakukan. Meskipun pada beberapa kali putusan yang sudah disampaikan, kami cukup melihat itu konsisten. Ada angka tawaran yang kemudian diturunkan dari angka 40, namun kemudian di ujung tiba-tiba kami melihat MK menambahkan norma. Apa itu? Yang pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah, yang tentu saja ini menjadi kritik gitu dan masukan untuk MK di kemudian hari. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja ketika ada perubahan norma di sebuah undang-undang, tentu ini akan membutuhkan lagi waktu untuk lebih teknis diatur dalam peraturan-peraturan di bawahnya, misalnya PKPU. Dan tentu saja tahapan ini sudah berjalan, pemilu, waktu yang tersisa tinggal 3 hari ya untuk pendaftaran capres gitu ya. Nah, tentu saja ini sesuatu yang membuat teknis pelaksanaan semakin sulit ya, meskipun ketika MK putuskan itu menjadi sebuah ketentuan itu harus dijalani, namun kemudian secara teknis ini pun juga akan menimbulkan kendala. Dan kemudian poin lainnya kita juga berharap begitu ya, ini tidak kemudian dipaksakan, karena kalau diteruskan dalam konteks yang seperti sekarang ini juga akan sulit secara teknis, kira-kira begitu. Nah, mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Ada rekan saya dari mau bicara? Oke, mungkin rekan-rekan itu sedikit yang kami tambahkan ya terkait dengan putusan MK dari ini. Itu jawaban juga dari kami. Mungkin selanjutnya kami serahkan kepada rekan-rekan, kalau ada hal yang ingin ditanyakan kami persilahkan. Siap, Mas. Pak, saya Rian dari Kompas.com. Ini kan berkaitan dengan putusan MK kan yang istilahnya membolehkan usia batas minimum cawapres itu 35 tahun. Nah, ini kan juga itu melebar itu ke pencalonan Mas Gibran menjadi pendamping Pak Prabowo. Nah, ini kan seperti apa TPN menanggapinya, dan ada info juga bahwa Mas Gibran akan dideklarasikan menjadi kader Partai Golkar malam hari ini. Apakah TPN Ganjar sudah mendapatkan informasinya atau belum nih, Mas? Terima kasih. Jadi tadi pertanyaannya mengenai dikabulkannya gugatan yang mengenai pernah dan sedang menjabat atau sedang menjabat. Jujur di tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo yang kita fokuskan adalah untuk bagaimana caranya memenangkan Bapak Ganjar Pranowo untuk sebagai Presiden Republik Indonesia 2024 bersama calon wakil presidennya tentunya. Dan kami tidak menaruh perhatian khusus atau memikirkan secara khusus apakah Mas Gibran akan menjadi cawapres daripada capres lain atau dia akan menolak dan lain-lain, walaupun putusannya sudah memuluskan jalannya bila ia ingin menjadi calon wakil presiden daripada calon presiden lain. Saya rasa itu aja jawaban kita. Ya, silakan. Jatuh dari CNN Indonesia mau tanya apakah tanggapan ini merupakan tanggapan resmi dari partai-partai pendukung Pak Ganjar, dan bagaimana kalau nanti dari KPU meluluskan tambahan pasal tadi yang oleh MK? Sementara ini apa yang kami sampaikan di depan rekan-rekan wartawan adalah sikap resmi daripada tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo TPN, sikap resmi dari partai-partai yang mendukung pencalonan Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Nah, mengenai apa yang akan kami buat bila KPU meluluskan PKPU mengenai calon yang boleh mencalonkan dia cukup sedang atau tidak, sedang apa pernah menjabat sebagai kepala daerah, itu nanti kita akan bicarakan lagi kalau itu terjadi. Saya rasa sekarang juga
Karena ini kan hasil dari putusan ini kan baru tidak sampai 1 jam yang lalu ya. Jadi saya rasa rapat-rapat juga masih berlangsung walaupun setelah putusan keluar ada sikap resmi yang telah kami nyatakan tadi. Mungkin ada tambahan dari Mas Tama. Terima kasih. Iya Mas, betul tadi melengkapi apa yang Mas Ciko sampaikan. Ini kan putusan baru ya, artinya kami juga belum ada pembicaraan lebih serius. Yang kami lakukan ini merupakan respon cepat terkait dengan permintaan dari rekan-rekan begitu ya, untuk melakukan siaran pers. Itu yang pertama. Yang kedua memang terkait dengan pertanyaan tadi, itu kan juga menjadi hal yang berkembang di ruang publik ya. Ada yang bilang bahwa ini ada intervensi dan lain-lain sebagainya. Tentu saja kami tidak fokus. Kami tidak mengurusi itu. Tes. Oh. Kami tidak mengurusi itu. Kita fokus sesuai dengan arahan adalah memenangkan Mas Ganjar. Kita fokus di sana. Dan poin lainnya adalah soal asumsi atau dugaan-dugaan itu saya rasa biarkan saja, itu adalah hak publik begitu untuk melakukan penilaian. Dan tentu saja itu ujungnya juga ada pada Mas Gibran sendiri. Apakah kemudian dia akan mengiyakan hal tersebut atau tidak. Jadi tidak ada dari kami kemudian secara kewajiban begitu menjelaskan, mendetailkan terkait dengan hal tersebut. Karena tetap fokus kami adalah bagaimana kemudian kita memenangkan Mas Ganjar, kemudian juga bagaimana kerja-kerja kita di akar rumput begitu bisa mendorong secara signifikan suara Mas Ganjar untuk memenangkan kontestasi pada 2024 nanti. Demikian. Mungkin ada lagi atau kalau belum mungkin saya bisa tambahkan, sebenarnya ini bukan tambahan, melainkan sedikit penekanan ya dari poin-poin yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa yang secara hukum yang kita yakini dari tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo ini, bahwa ketika MK telah mengambil materi muatan baru tersebut, ini kami menganggap bahwa MK telah melampaui kewenangannya. Dan poin berikutnya adalah sebelum undang-undang tentang pemilu ini direvisi di legislatif atau di DPR, siapapun yang dimaksud dengan pernah menjabat sebagai kepala daerah maupun sedang menjabat sebagai kepala daerah tidak bisa mendaftarkan dirinya sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden. Nah itu adalah pandangan kami soal hasil putusan ini. Ada pertanyaan lagi? Yes. Saya mau di antara yang pertama apa upaya dari TPN kan menolak secara tegas, jadi kan MK melampaui kewenangan dengan membolehkan kepala daerah itu. Upaya kita dari TPN apa jika seandainya Pak Prabowo nanti bersama Mas Gibran mendaftar ke KPU dan KPU juga merevisi ke KPU-nya, padahal keputusan MK sumir ini kalau TPN tentunya gini, kami kalau dibilang menolak itu kata yang lain dengan apa yang kami sampaikan sebenarnya. Kami mengkritisi karena dari pandangan hukum yang kami fahami bahwa MK telah melampaui kewenangannya. Nah, mengenai apa yang akan kami lakukan tentunya akan kami pikirkan kembali dan akan dirumuskan kembali oleh tim upaya-upaya apa yang akan kami lakukan. Mungkin Mas Tama ada tambahan. Oke Mas, poinnya sebetulnya yang kami sampaikan kan kekecewaan. Tapi pada prinsipnya ya kita sebagai warga negara yang baik, sebagai peserta pemilu juga tentu menghargai putusan dari Mahkamah Konstitusi. Meskipun tadi kita punya catatan yang pertama tadi fungsi MK sebagai negatif legislator yang kemudian itu tidak berjalan, justru malah membuat norma yang baru yang justru tentu saja itu juga akan berdampak langsung pada proses pemilihan umum. Padahal yang kita harapkan dari MK itu adalah memberikan kepastian, bukan kemudian sebaliknya menambah kegiatan-kegiatan baru yang tentu saja tadi fungsi pelaksanaan secara teknis, ada KPU, ada Bawaslu yang tentu saja itu bukan tanggung jawab kami. KPU lah harus menjawab, Bawaslu yang harus menjawab. Kalau kemudian ada pertanyaan, bagaimana kalau kemudian dia mencalonkan diri, lagi-lagi itu bukan menjadi fokus kami, itu silahkan saja. Dan poinnya kalau memang betul kemudian mendaftar, itu kan berarti mengkonfirmasi, mengafirmasi apa-apa yang kemudian menjadi isu di ruang publik. Nah secara teknis tentu saja kami tidak punya kewajiban lagi-lagi untuk menjelaskan
atau yang lain-lainnya. Dan upaya-upaya hukum pun juga kami tidak bisa lakukan. Kan tentu saja kita menghargai putusan MK yang final and binding. Dia sudah final, tidak ada upaya hukum lainnya, kita tidak punya pilihan selain menghargai itu. Tapi kemudian secara teknis tentu akan menimbulkan dampak dan lain-lain. Maka dari itu tentu itu kan kita berikan bebannya kepada KPU dan kepada Bawaslu. Mungkin demikian Mas tambahannya. Ada pertanyaan lain, rekan-rekan? Sudah ya? Oke. Nanti dampak dari putusan MK ini apakah akan mempercepat pengumuman cawapres dari Pak Ganjar sendiri, karena TPN kan fokus di pemenangan ya, apakah akan ada dampaknya karena pendaftaran yang sudah lama? Gini, pendaftaran kan dimulai kalau nggak salah tanggal 19 ya. Tanggal 19 sampai diberi waktu 1 minggu saya rasa. Ya. Jadi belum tentu juga kami akan mengumumkan sebelum atau bahkan di awal pendaftaran. Dan ini sama sekali seperti saya ulangi beberapa kali tadi bahwa ini sama sekali tidak berdampak pada apa yang telah menjadi fokus daripada tim pemenangan nasional. Jadi sama sekali tidak berdampak apa-apa bahwa kami akan mengumumkan lebih cepat atau belakangan dan lain-lain. Jadi tetap sama, kita punya schedule sendiri dalam pergerakan kita dan semoga itu menjadi yang terbaik bagi kita. Mungkin tadi tambahan sedikit Mas terkait dengan situasi yang ada sekarang. Ada poin lain adalah soal ya kalau kemudian memang harus dia berjalan secara teknis tentu harus ada revisi undang-undang dulu gitu ya Mas ya. Dan kalaupun memang mau berjalan ya mungkin di periode selanjutnya, kira-kira begitu. Poin yang kedua juga ada penekanan juga kepada KPU yang kemudian dia harus buat PKPU dalam waktu 3 hari. Saya rasa itu sesuatu yang KPU punya tugas yang banyak menurut saya. Dan saya juga menilai bahwa judicial review yang hari ini dilakukan itu tidak ada sesuatu yang sifatnya urgent, sesuatu yang genting atau mengancam jalannya pemilu. Jadi kami tidak melihat sesuatu yang urgent begitu ya. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi rekan-rekan? Oke, siap Mas. Mau nanya, ini apa yang ditunggu sebetulnya untuk mengumumkan calon wakil presiden? Karena juga tadi sudah dinyatakan oleh Ibu, itu adalah hak prerogatif Bu Mega, katanya seperti itu. Nah, dari TPN ini, apakah seperti itu seperti yang dinyatakan Bu Mega? Pemirsa jangan kemana-mana, iNews Sore akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.